Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ahmad Wafa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Quran in Word. Aplikasi Quran in Word adalah sebuah add-in atau plugin pada Microsoft Word. Kegunaan aplikasi ini adalah untuk menyalin atau memasukkan ayat-ayat Al-Quran di dalam Microsoft Word tanpa kita harus bersusah payah untuk mengetiknya. Sebelum melanjutkan video tutorial atau video mengenai Quran in Word ini, ada baiknya untuk mensubscribe channel ini dan like video ini. Quran in Word ini ada dua versi. Yang pertama adalah versi 32 bit dan yang kedua adalah 64 bit. Untuk menginstal Quran in Word ini harus disesuaikan dengan spesifikasi dari OS atau Windows yang diinstal pada komputer masing-masing. Cara untuk mengetahui OS atau Windows versi berapa atau versi 32 atau 64 bit dapat digunakan dengan cara ini. Yang pertama, kita buka Windows Explorer, kemudian kita klik kanan pada disk PC, kemudian kita klik Properties. Nah, di sini terlihat bahwa Windows yang saya gunakan adalah 64 bit. Jadi Quran in Word yang akan saya install nantinya adalah Quran in Word versi 64 bit. Selain kita melihat versi dari Windows-nya, kita harus juga melihat versi dari Microsoft Word-nya. Apakah Microsoft Word itu versi 32 bit atau 64 bit. Apabila kita salah dalam menginstal versi Quran in Word, maka plugin atau add-in ini tidak akan muncul pada Microsoft Word. Cara mengecek versi Microsoft Word kita itu 32 bit atau 64 bit. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka Microsoft Word, kemudian kita klik File, kemudian kita klik Account, kemudian kita klik About Word. Di sini terlihat bahwa Microsoft Word yang saya gunakan adalah 64 bit. Jadi nanti Quran in Word yang saya akan install adalah versi 64 bit. Selanjutnya kita close dulu Microsoft Word-nya. Kita install Quran in Word. Karena versi Windows dan versi Microsoft Word saya adalah versi 64 bit, maka saya akan menginstal Quran in Word versi 64 bit. Caranya adalah dengan mengklik dua kali, kemudian muncul notifikasi untuk menginstal Quran in Word. Kita klik yes, kemudian kita pilih bahasanya Inggris, kita klik OK, kemudian kita pilih all user system wide, kemudian kita klik next, kita klik yes saja, kita klik install, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Prosesnya sudah selesai, kita klik finish. Bagaimana cara melihat Quran in Word itu berhasil diinstal atau tidak? Kita buka aplikasi Microsoft Word.
Kita buka, nanti ada tab tersendiri untuk aplikasi Quran in Word. Kita pilih blank dokumen. Nah, setelah terinstall, maka akan muncul tab tersendiri untuk add-in Quran in Word. Di sini tulisannya Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab. Kita klik tab ini. Ini terdiri dari beberapa ribbon. Yang pertama adalah select surah ayat, yang kedua adalah action, yang ketiga adalah ayat style, yang keempat adalah word by word, yang kelima adalah translation style, yang keenam adalah Islamic symbol, dan yang terakhir adalah help. Pada ribbon yang pertama adalah di sini kita memilih surat dan ayat berapa sampai ayat berapa. Misalnya di sini ada daftar surat-surat di dalam Al-Quran. Saya akan memilih surat Al-Fatihah. Suratnya saya pilih dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Kemudian di bagian kedua, sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah ayat Quran. Apabila kita checklist ayat Al-Quran ini, maka ketika kita klik write dokumen akan muncul tulisan ayat Al-Quran dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah translation atau terjemahan. Apabila kita mencentang translation ini, ketika kita klik write to document akan muncul terjemahannya. Dan yang terakhir adalah page. Maksudnya page di sini adalah ketika kita memilih halaman, itu akan tertulis semua ayat Al-Quran pada halaman tersebut. Halaman ini adalah berdasarkan ras Utsmani standar yang setiap halamannya itu sama untuk di seluruh dunia. Yang kedua adalah bracket. Bracket di sini maksudnya adalah memberi kurung pada awal ayat dan akhir ayat. Yang kedua adalah new line. Maksudnya new line di sini adalah pada masing-masing ayat akan tertulis pada satu baris tersendiri. Yang ketiga adalah mark ayat. Di sini adalah tanda ayat surat. Yang keempat adalah switch. Si switch ini saya belum mengetahui apa fungsinya, karena saya coba belum mengetahui perbedaan dari fungsi-fungsi yang lain. Yang selanjutnya adalah verse address. Di sini akan tertulis ayat berapa dan surat berapa. Selanjutnya adalah border. Border ini adalah ingin mengasih atau memberikan batas kiri kanan atas bawah berupa gambar nanti. Selanjutnya adalah version. Version di sini ada 2. Yang pertama adalah Mushaf Utsmani, yang kedua adalah Pure Arabic Unicode. Kemudian font size adalah ini ada ukuran fontnya untuk tulisan Arabnya. Pada ribbon selanjutnya di sini adalah word by word. Maksudnya word by word ini adalah terjemahan kata per kata dari bahasa Arab ke bahasa yang akan diterjemahkan. Di sini terjemahannya ada beberapa, ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini tab ribbon selanjutnya adalah translation style. Maksudnya translation style ini kita bisa memilih terjemahannya. Di sini ada beberapa terjemahan. Yang pertama adalah bahasa Inggris menggunakan Sahih Internasional. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah bahasa Inggris dengan tafsir Maududi.
Yang keempat adalah terjemahan bahasa Indonesia dengan tafsir Jalalain. Yang kelima adalah tafsir ringkas Kemenak. Yang terakhir adalah tafsir lengkap Departemen Agama. Pada ribbon selanjutnya adalah Islamic Symbol. Maksudnya Islamic Symbol ini kita dapat menambahkan beberapa simbol di dalam Microsoft Word. Dan yang terakhir adalah Help. Di sini ada dua menu Setting dan About. Menu Setting ini kita mengkonfigurasi add-in Quran in Word ini agar sesuai dengan keinginan kita. Dan yang terakhir adalah About. About di sini adalah nama pembuat dari aplikasi ini. Contohnya adalah misalnya saya ingin memasukkan ayat dari surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7. Saya ingin memasukkan tulisan Arabnya beserta terjemahannya. Kemudian saya tidak ingin menggunakan bracket. Saya ingin satu ayat satu baris. Kemudian versinya adalah versi Utsmani. Fontnya ini bisa kita ubah, misalnya 16. Kemudian saya ingin menambahkan translasi atau terjemahannya ini bahasa Indonesia. Dan terjemahannya ini bisa kita ubah fontnya dan ukuran fontnya. Misalnya saya ingin menggunakan Arial, ukuran fontnya 12. Setelah semuanya di setting, kita bisa mengklik tombol biru ini agar mengeluarkan tulisan Arab beserta terjemahannya. Nah, di sini sudah keluar. Tadi kan kita mencentang ayat Quran. Ayat Qurannya ini per baris. Jadi formatnya seperti ini, per baris. Terus kemudian ada terjemahannya. Terjemahannya juga per baris. Apabila kita tidak mau per baris, bisa juga kita unklik new line. Kemudian kita klik write to document. Di format ayat Al-Qur'annya adalah menyambung ke samping seperti tulisan Al-Qur'an di Mushaf Al-Qur'an Utsmani. Itu saja penjelasan mengenai Quran in Word. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini.